Di belahan dimensi yang lain, manusia hidup sudah tidak menggunakan uang dan nyawa, karena dua hal itu sudah tergantikan menjadi waktu. Ya, manusia di dimensi ini hidup dengan waktu. Waktu adalah mata uang dan nyawa bagi mereka. Jika waktu yang ada di tangan mereka habis, mereka tewas. Dan jika ingin bertransaksi, mereka akan memberikan waktu mereka dengan alat khusus atau mendekatkan lengan satu sama lain. Film berfokus kepada seorang pria bernama Will Salas yang merupakan seorang pekerja di pabrik dan dibayar menggunakan waktu. Paginya dia masih berada di rumah, dan hari itu juga ibunya sedang berulang tahun ke usia 50 tahun. Tapi mereka tidak merayakan ulang tahun ibunya karena harus bekerja. Ibunya juga tidak bisa pulang selama 2 hari untuk mengumpulkan waktu demi membayar tagihan. Will juga harus berangkat bekerja dan barang di kota juga mulai naik. Tetapi bayaran yang mereka terima juga sangat kecil, akibat Will tidak bisa mencapai kuota barang produksinya. Not here tonight. I got 2 days work in the garment district. Meet me at the bus stop tomorrow. Where's the rest? Never met the quota. Malamnya dia pergi ke sebuah bar untuk mencari sahabatnya karena istrinya minta tolong kepada Will untuk mencarikan suaminya. Namun di sana Will juga berjumpa dengan seorang pria dengan waktu di tangannya mencapai 100 tahun. Tetapi karena hal itu, pria itu langsung menjadi incaran para pemburu waktu. Awalnya Will sudah menyuruh pria itu untuk pergi dari sana, tapi para pemburu waktu itu sudah sampai di sana. Pria pemburu waktu bernama Fortis, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan waktu lebih banyak agar hidupnya lebih lama. Pada saat itu, pria yang menjadi incaran mereka minta untuk muntah terlebih dahulu. Namun ketika dia sedang muntah di toilet, Will langsung menolongnya kabur dari sana. Tapi Fortis dan anggotanya tidak tinggal diam dan melakukan pengejaran. Untungnya Will dan pria itu masih bisa lolos dan menunggu sampai pagi di tempat mereka bersembunyi. It's a very nice watch. Saat pagi, Will tidak melihat pria itu di sana. Namun saat dia melihat waktu di tangannya, waktunya sudah bertambah menjadi 100 tahun. Ternyata pria yang bernama Henry itu mempercayakan waktunya kepada Will untuk melakukan hal-hal yang berguna, karena dia sudah cukup lama hidup di dunia ini. Will juga sempat melihat tempat di mana Henry bunuh diri. Setelah Will mendapatkan waktu itu, dia menjumpai sahabatnya dan menceritakan dari mana dia bisa mendapatkan waktu itu. Will juga memberikannya waktu 10 tahun untuk sahabatnya. Setelah itu, dia pergi dari sana untuk berjumpa dengan ibunya. Di tempat lain, ibu Will juga mengalami kesulitan karena harga bus juga naik, dan waktu yang dia miliki tidak cukup untuk membayar bus itu. Oleh karena itu, dia berlari untuk berjumpa dengan Will. Will juga menunggu ibunya di halte, dan saat dia tahu tidak ada ibunya di dalam bus, dia langsung berlari untuk bertemu dengan ibunya. Namun karena waktu dari ibunya tinggal beberapa detik, ibunya pun harus tewas sebelum Will sempat memberikan waktu yang dia dapat kepada ibunya. Polisi waktu juga menemukan jasad dari pria yang memberikan waktunya kepada Will, tapi para polisi itu masih bingung caranya dia menghabiskan waktunya. Di tempat lain, Will juga pergi menuju ke suatu tempat dan menghabiskan waktunya 1 tahun untuk membayar gerbang perlintasan, dan dia sampai di kota New Greenwich. Please deposit 1 month. Welcome to New Greenwich. Para polisi waktu melihat rekaman CCTV saat Henry lompat dari jembatan, dan di sana terekam wajah Will dengan sangat jelas. Para polisi juga mendapatkan data bahwa ada seseorang yang menghabiskan beberapa tahun untuk melewati 4 zona menuju New Greenwich, dan itu adalah Will Salas, sehingga para polisi juga bersiap untuk menuju ke sana. Saat sampai di sana, Will memesan kamar hotel yang mewah, dan saat siang Will pergi ke sebuah kasino dan bermain poker. Di sana dia berjumpa dengan seorang pria bernama Philip yang punya waktu di tangannya 9.000 tahun, sehingga Philip berani bertaruh dengan waktu 200 tahun. Will juga berani memasang waktu segitu, dan menyisakan beberapa detik di tangannya. Namun dengan keberanian Will mengambil risiko itu, dia pun menang dan mendapatkan waktu sekitar 11.000 tahun. Raise you another 2 centuries. 13 figures. Setelah itu, Will dikenalkan dengan anaknya Phillips yang bernama Sylvia. Sylvia juga mengundang Will untuk datang ke pesta mereka yang akan diadakan besok malam. Dengan senang hati, Will menerima undangan itu.
Besok paginya, dia langsung pergi membeli mobil seharga 59 waktu hidupnya dan langsung dikendarai untuk pergi ke pesta. Will sampai di acara pesta tersebut dan dia langsung disambut oleh Mr. Philip. Will juga diajak berdansa oleh Sylvia. Namun saat sedang berdansa, Will mengajak Sylvia untuk keluar dari pesta itu. Di tempat lain, para polisi waktu sudah menemukan keberadaan Will dan langsung bergerak ke sana. Kembali ke Will, dia mengajak Sylvia untuk melihat laut dan mengajaknya untuk berenang bersama. Why would you doubt that? Saat mereka sudah kembali ke dalam pesta, para polisi waktu sudah sampai di sana dan berbicara dengan Will. Kapten dari polisi itu bernama Raymond. Dia menanyakan dari mana waktu yang didapatkan Will sebanyak itu. Will mengatakan bahwa dia menang dari judi dan ada orang yang berikannya waktu 100 tahun. Tapi Raymond tidak mempercayai hal itu, karena bagaimana mungkin ada seseorang yang sudah hidup ribuan tahun bisa memberikannya waktu secara cuma-cuma. I won it. Gambling. A man named Henry Hamilton gave me over a century. Will akan ditahan sementara karena kejadian itu, serta semua waktunya juga disita dan hanya disisakan waktu 2 jam untuk dilakukan penyelidikan. Will juga mempertanyakan kenapa para polisi menyelidiki kasus bunuh diri, padahal di kota dia sebelumnya begitu banyak kasus pembunuhan dan pencurian waktu. Tetapi Raymond hanya menjawab pertanyaan Will dengan sebuah alibi. Namun karena Will tidak ingin ditangkap karena dia tidak melakukan kejahatan itu, Will pun berhasil kabur dengan membawa Sylvia sebagai tawanan. Setelah adegan kejar-kejaran mobil bak adegan di film Fast Furious, mereka akhirnya bisa kabur dengan selamat. Namun saat mereka bergerak di siang hari, mereka mengalami kecelakaan karena ada orang yang memasang paku di jalan, yang menyebabkan mobil mereka terguling dan mereka pingsan. Serta waktu mereka juga diambil dan hanya disisakan waktu beberapa jam saja. Ternyata orang yang masang jebakan itu adalah Fortis, orang yang sama yang akan mengambil waktu dari Henry. Setelah sadar dari pingsan, mereka langsung pergi dari sana secepat mungkin, karena waktu mereka hanya tinggal setengah jam lagi. Mereka berlari ke rumah teman lamanya Will yang bernama Borel, yang dia kasih waktu 10 tahun. Namun Borel sudah tewas akibat pergi ke bar dan menghabiskan waktunya di sana. Sehingga mereka berdua mencari ide yang lain untuk mendapatkan waktu. Beruntung mereka bisa mendapatkan waktu 2 hari setelah menjual berlian dari Sylvia. Where's Burrell? He's dead. Give you 2 days for them. They're diamonds. You can take them. Mereka juga bermalam di rumahnya Will yang lama, menunggu sampai pagi hari. Mereka juga mengobrol saat dimana pertama kali waktu mereka dimulai. Dan mereka semua mendapatkan waktu 50 tahun untuk menjalani hidup. Tapi belum jelas kenapa di dunia itu nyawa mereka berkaitan dengan waktu yang ada di lengan mereka. Saat pagi, Will menyuruh Sylvia untuk menelpon ayahnya meminta bantuan, sedangkan Will menjaga Sylvia dari jauh. Tapi saat Sylvia sedang menelpon ayahnya, Raymond sudah sampai di sana dan ingin menembak Will. Tetapi Sylvia sempat melihat dan langsung menembak Raymond. Namun dia tidak tewas dan Will pun mengambil waktu serta mobilnya. Mereka juga bertahan hidup dengan mencuri waktu dari orang-orang kaya. Mereka juga melihat berita di TV tentang Will yang menjadi tersangka pembunuhan Henry, yang memberikan waktunya kepada Will. Dan Will dikejar-kejar akibat tidak melakukan kesalahan itu. Akibat Will dikejar-kejar karena dituduh sudah melakukan pencurian dan pembunuhan, sehingga mereka membuat berita itu menjadi kenyataan. Mereka mencuri bank waktu milik ayahnya Sylvia, dan mereka mengambil sedikit penyimpanan waktu dari bank itu, dan membagikannya kepada orang-orang. Malamnya saat mereka sedang bersenang-senang, Raymond dan anggota timnya sampai di hotel tempat mereka menginap, sehingga mereka secepatnya kabur dari sana, yang menyebabkan adegan kejar-kejaran dan tembak-tembakan seperti di film-film. Jump! They won't do it. Will dan Sylvia kini sudah menjadi buronan, dan karena mereka berdua membagi-bagikan waktu kepada orang-orang sehingga mereka juga menjadi incaran Fortis. Karena ada imbalan 10 tahun bagi yang menemukan mereka berdua, sehingga Fortis mengumpulkan orang-orang yang diberikan waktu oleh Will dan Sylvia, menanyakan di mana keberadaan mereka. Dan ada satu orang yang berikan info tentang mereka, sehingga Fortis dan anggotanya langsung menggeledah hotel baru mereka. You know who I'm looking for. Please. I don't know what they... Fortis dan anggotanya berhasil menangkap Will dan Sylvia. Fortis juga mengajak Will untuk berduel mencuri waktu mereka masing-masing, dan yang kalah harus rela tewas begitu saja. Will pun menerima tantangan dari Fortis. Awalnya Will kalah dan membiarkan Fortis mengambil waktunya, namun pada saat detik-detik terakhir, Will membalikan keadaan sehingga waktu dari Fortis habis dan dia tewas.
Will juga menembak semua anggota Fortis. Karena semua barang juga terus naik akibat mereka membagikan waktu, Will mengatakan mereka tidak bisa berbuat baik lagi. Karena mereka membutuhkan waktu 1 juta tahun untuk memenuhi kebutuhan waktu semua orang. Sehingga mereka membuat sebuah rencana. Di sebuah perusahaan, Philip ada di sana, dengan penjaga yang super banyak. Dan Sylvia datang untuk menyerahkan diri. Tapi dari belakang, Will menodongkan pistol ke arah Philip, membawanya ke ruangannya untuk membuka sebuah berangkas yang isinya berupa waktu 1 juta tahun. Mereka mengambilnya dan segera pergi dari sana. Do it. Mereka pergi ke kota Ghetto untuk memberikan bank waktu 1 juta tahun itu kepada seseorang untuk membagikan waktunya kepada masyarakat di sana agar mereka bisa memperpanjang hidup mereka dan hidup dengan layak. Tapi sebelum sampai di sana, mereka dikejar kembali oleh Raymond serta menembaki mobil mereka. Dan saat mereka sudah dekat, mobil mereka ditabrak oleh Raymond, dan mereka masih berhasil lolos usai orang-orang berlarian ke tempat pemberian waktu. Raymond tidak menyerah begitu saja, dia terus mengejar mereka berdua sampai mendapatkannya. Dan usahanya tidak sia-sia karena dia berhasil membuat mereka berhenti berlari. Tapi itu tidak lama karena Raymond terus tewas usai kehabisan waktu. Karena dia terlalu fokus mengejar Will sampai dia tidak memperhatikan waktunya. Tetapi waktu dari Will dan Sylvia juga hanya tersisa 1 menit. Dan tidak ada yang bisa memberikan mereka waktu. Tapi Will melihat mobil polisi dan segera berlari ke sana untuk bisa mendapatkan waktu. Sehingga mereka berlari secepatnya. Untungnya Sylvia masih bisa diselamatkan oleh Will. We don't have enough. Berita di TV juga memberitakan orang-orang menyeberangi zona waktu untuk menuju New Greenwich. Dan Will Salas serta Sylvia Wise masih menjadi buronan negara dan mereka berdua terus melanjutkan pencurian ke bank-bank waktu yang lebih besar. Film pun selesai. Filmnya bagus tapi selalu masih ada kekurangan. Alur ceritanya masih kurang jelas dan tidak diberitahu kenapa zaman itu nyawa manusia menjadi waktu. Tapi nilai dari film ini 7 dari 10. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Share ke teman-teman kalian semua. Aku mau pergi dulu. Bye bye wak geng.